18 April 2020. Anda sedang mengikuti Renungan Pagi Pulang ke Rumah oleh Ellen G. White, di mana setiap pagi sepanjang 1 tahun mengajak Anda untuk mempersiapkan diri yang terbaik akan saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah dekat, di mana perselisihan, sakit penyakit, penderitaan, kesedihan, dan air mata akan berakhir. Berbahagialah hamba-hamba yang ketika Tuhan mereka datang akan ditemukan berjaga-jaga. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini adalah, apakah kita menyadari kebutuhan kita? Ayat renungan terdapat di dalam Mazmur 62 ayat 6. Beginilah firman Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Sebagaimana kita memerlukan makanan untuk mempertahankan tenaga fisik kita, begitu juga kita memerlukan Kristus, roti dari surga, untuk mempertahankan kehidupan rohani kita dan memberikan kekuatan untuk melakukan pekerjaan Allah. Sebagaimana tubuh terus-menerus menerima makanan yang mempertahankan kehidupan dan kekuatan, begitu juga jiwa harus senantiasa berhubungan erat dengan Kristus, berserah kepadanya dan bergantung sepenuhnya kepadanya. Sebagaimana pejalan kaki mencari mata air di padang gurun, lalu menemukannya dan memuaskan dahaganya, hendaknya begitulah dahaga orang Kristen untuk memperoleh air murni kehidupan yang bersumber dari Kristus. Sementara kita memandang kesempurnaan tabiat juru selamat kita akan lebih rindu diubah dan dibarui sepenuhnya dalam citra kesuciannya. Semakin kita kenal Allah, semakin tinggi cita-cita tabiat kita, dan semakin sungguh-sungguh kerinduan kita untuk memantulkan citranya. Unsur ilahi digabungkan dengan unsur manusia apabila jiwa mencapai Allah dan hati yang rindu dapat mengatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Mazmur 62 ayat 5. Jika engkau merasa perlu dalam jiwamu, jika engkau lapar dan dahaga akan kebenaran, ini adalah bukti bahwa Kristus telah menempa dalam hatimu hal-hal yang tidak mungkin engkau lakukan sendiri, supaya Dia dapat melakukan bagimu melalui anugerah Roh Kudus. Kita tidak perlu memuaskan dahaga kita di sungai-sungai yang dangkal, karena sumber besar adalah di atas kita, yang airnya berkelimpahan dapat kita minum dengan bebas, jika kita naik lebih tinggi sedikit pada jalan iman. Firman Allah adalah mata air kehidupan. Apabila engkau mencari mata air hidup ini melalui Roh Kudus, engkau akan dibawa ke dalam perhubungan yang erat dengan Kristus. Kebenaran-kebenaran biasa akan menyatakan diri kepada pikiranmu dalam suatu aspek yang baru,
ayat-ayat kitab suci akan muncul kepadamu dengan suatu makna yang baru sebagai cahaya terang. Engkau akan melihat hubungan kebenaran-kebenaran lain dengan pekerjaan penebusan, dan engkau akan mengetahui bahwa Kristus tengah memimpinmu. Guru ilahi berada di sampingmu. Apabila Roh Kudus membuka kepadamu kebenaran, engkau akan menghargai pengalaman yang paling mulia itu dan akan rindu untuk berbicara kepada orang-orang lain tentang hal-hal yang menghiburkan yang telah dinyatakan kepadamu. Apabila bergaul dengan mereka, engkau akan menceritakan beberapa pemikiran yang menyegarkan mengenai tabiat atau pekerjaan Kristus. Khotbah di atas bukit, halaman 28-30. Demikianlah renungan pagi kita hari ini. Nantikanlah renungan pagi besok dengan judul Kehidupan Baru. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami berterima kasih untuk renungan pagi pada hari ini Tuhan. Mengingatkan kepada kami, seringkali kami tidak menyadari kebutuhan kami sesungguhnya di dalam hidup ini Tuhan. Tetapi melalui renungan pagi ini Tuhan mengingatkan bahwa keperluan kami yang terbesar adalah persekutuan dengan Kristus. Karena itu adalah air kehidupan di dalam kehidupan kami. Dan tolonglah Tuhan, agar kerinduan ini akan ada selalu di dalam kehidupan kami, sehingga melalui Roh Kudus kami dibawa ke dalam hubungan yang semakin erat dan semakin erat dan semakin erat dengan Tuhan. Kami memohon kepadamu hari Sabat ini Tuhan, bila mana kami tetap berada di rumah kami masing-masing, kami akan beribadah baik secara online maupun di dalam keluarga kami sendiri, tetapi kami memohon kepadamu kehadiranmu, sehingga hidup kami akan selalu diperbaharui di dalam Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.